Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Yon Rizal MSI selaku dosen pembimbing 1. Yang saya hormati Ibu Dr. Pujiyati SPD MPD selaku dosen pembimbing 2. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Nurdin MSI selaku dosen pembahas. Izinkan saya menyeminarkan proposal skripsi saya yang berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pembelajaran daring pada kelas 11 IPS SMA Muhammadiyah 2 Bandar Lampung. Latar belakang masalah. Salah satu kebijakan yang diambil pemerintah dalam masa darurat COVID-19 di bidang pendidikan adalah dikeluarkannya Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 yang mengatur tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Oleh karena itu, seluruh kegiatan pembelajaran yang dahulu menggunakan sistem tatap muka berubah menjadi pembelajaran dalam jaringan atau daring. Walaupun demikian, proses pembelajaran daring tersebut harus berjalan dengan baik sehingga dapat mencapai efektivitas pembelajaran. Salah satu indikator efektivitas pembelajaran daring yaitu hasil belajar yang baik. Berdasarkan penelitian pendahuluan yang dilakukan di kelas 11 IPS SMA Muhammadiyah 2 Bandar Lampung, selama berlangsungnya kegiatan pembelajaran daring pada mata pelajaran ekonomi diketahui hasil belajar siswa adalah rendah. Terbukti bahwa masih banyaknya siswa yang memperoleh nilai di bawah kriteria ketuntasan minimum pada saat penilaian tengah semester gasal, yaitu hanya 13,04% atau sebanyak 9 dari 69 siswa yang mendapatkan nilai lebih dari 78. Selain hasil belajar, efektivitas pembelajaran daring juga dilihat berdasarkan antusiasme dan pemahaman siswa terhadap materi pelajaran. Berdasarkan penelitian pendahuluan yang telah dilakukan, terbukti bahwa dari 20 orang siswa responden diketahui sebanyak 55% siswa menyatakan kurang antusias dan kurang memahami materi pelajaran dengan baik. Rendahnya efektivitas pembelajaran daring yang terlihat pada hasil belajar siswa dan tanggapan siswa mengenai antusiasme dan pemahaman terhadap materi pembelajaran diduga dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu pelaksanaan pembelajaran jarak jauh berbasis online, dukungan orang tua, dan minat belajar siswa. Proses pembelajaran daring yang menggunakan metode jarak jauh berbasis online ini banyak memiliki kendala seperti rendahnya kemudahan dalam memperoleh dan mempelajari materi pelajaran, rendahnya interaktivitas pembelajaran jarak jauh sebab mereka juga sulit untuk berinteraksi dengan guru seperti bertanya dan memberikan respon terhadap materi pembelajaran yang diberikan. Selain itu, rendahnya kemampuan siswa dalam belajar mandiri juga dibuktikan bahwa mereka kurang mampu mencari, menemukan, dan juga menyimpulkan materi yang dipelajari secara mandiri. Faktor yang berikutnya yaitu dukungan orang tua. Berdasarkan penelitian pendahuluan yang telah dilakukan, dari 20 orang siswa responden diketahui bahwa sebanyak 46% siswa menyatakan bahwa orang tua tidak mendukung mereka selama pembelajaran daring. Sebanyak 34% siswa lainnya menyatakan cukup mendukung dan 20% lainnya sangat mendukung. Berdasarkan hasil kuesioner tersebut dapat dikatakan bahwa dukungan orang tua masih tergolong rendah. Faktor berikutnya yaitu minat belajar. Pada penelitian pendahuluan yang telah dilakukan, kepada 20 orang siswa responden dapat diketahui bahwa sebanyak 55% menyatakan tidak memiliki ketertarikan dan memperhatikan guru dalam belajar. Selain itu, 65% lainnya menyatakan tidak bisa terlibat dalam diskusi, bertanya, dan juga menjawab pertanyaan dari gurunya. Kemudian, 50% siswa tidak memiliki perasaan yang senang dalam belajar. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pembelajaran daring pada siswa kelas 11 IPS di SMA Muhammadiyah 2 Bandar Lampung. Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut dapat diidentifikasi masalah-masalah yang ada yaitu sebagai berikut. Rendahnya hasil belajar siswa kurang paham dan kurang menguasai materi yang diajarkan saat pembelajaran daring,
Rendahnya interaktivitas pembelajaran jarak jauh sebab mereka sulit untuk berinteraksi dengan gurunya, seperti bertanya dan memberikan respon terhadap materi pembelajaran yang diberikan. Rendahnya kemudahan dalam memperoleh dan mempelajari materi yang diajarkan. Rendahnya kemampuan belajar mandiri siswa dalam pembelajaran jarak jauh berbasis online. Rendahnya dukungan orang tua dalam mendidik dan mendampingi siswa ketika sedang melakukan pembelajaran. Rendahnya dukungan orang tua dalam memberikan semangat, dorongan, dan membantu ketika siswa kesulitan dalam belajar. Suasana rumah yang kurang nyaman ketika sedang melakukan pembelajaran daring, dan rendahnya ketertarikan, keterlibatan, serta perasaan senang siswa dalam belajar. Yang selanjutnya adalah rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini, yang pertama, adakah pengaruh pembelajaran jarak jauh PJJ berbasis online terhadap efektivitas pembelajaran daring pada kelas 11 IPS di SMA Muhammadiyah 2 Bandar Lampung? Yang kedua, adakah pengaruh dukungan orang tua terhadap efektivitas pembelajaran daring pada kelas 11 IPS di SMA Muhammadiyah 2 Bandar Lampung? Yang ketiga, adakah pengaruh minat belajar terhadap efektivitas pembelajaran daring pada kelas 11 IPS di SMA Muhammadiyah 2 Bandar Lampung? Yang keempat, adakah pengaruh pembelajaran jarak jauh PJJ berbasis online, dukungan orang tua, dan minat belajar secara bersama-sama terhadap efektivitas pembelajaran daring pada kelas 11 IPS di SMA Muhammadiyah 2 Bandar Lampung? Yang selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah yang pertama, mengetahui pengaruh pembelajaran jarak jauh PJJ berbasis online terhadap efektivitas pembelajaran daring pada kelas 11 IPS di SMA Muhammadiyah 2 Bandar Lampung. Yang kedua, mengetahui pengaruh dukungan orang tua terhadap efektivitas pembelajaran daring pada kelas 11 IPS di SMA Muhammadiyah 2 Bandar Lampung. Yang ketiga, mengetahui pengaruh minat belajar terhadap efektivitas pembelajaran daring pada kelas 11 IPS di SMA Muhammadiyah 2 Bandar Lampung. Yang keempat, mengetahui pengaruh pembelajaran jarak jauh PJJ berbasis online, dukungan orang tua, dan minat belajar secara bersama-sama terhadap efektivitas pembelajaran daring pada kelas 11 IPS di SMA Muhammadiyah 2 Bandar Lampung. Yang selanjutnya yaitu ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup penelitian terdiri dari, yang pertama, objek penelitian. Objek penelitian ini adalah pengaruh pembelajaran jarak jauh PJJ berbasis online, dukungan orang tua, dan minat belajar terhadap efektivitas pembelajaran daring. Yang kedua, subjek penelitian. Subjek pada penelitian ini adalah siswa kelas 11 IPS. Yang ketiga, tempat penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan di SMA Muhammadiyah 2 Bandar Lampung. Yang keempat, waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada semester ganjil dan genap, tahun pelajaran 2020-2021. Yang kelima, yaitu ruang lingkup ilmu. Penelitian ini termasuk dalam ruang lingkup ilmu pendidikan. Yang selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Efektivitas adalah keaktifan, daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju, menurut Yulita tahun 2014. Pembelajaran daring merupakan bentuk perkembangan teknologi informasi yang dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran, menurut Hartanto dalam Hapsari dan Fitria tahun 2020. Pembelajaran jarak jauh atau PJJ adalah pembelajaran yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi informasi dan komunikasi TIK dan media lain, menurut Panduan Pelaksanaan PJJ di tahun 2016. Menurut Umar dalam Sinaga di tahun 2018, partisipasi orang tua terhadap peningkatan prestasi belajar siswa dapat berupa memberikan waktu yang cukup untuk belajar, memenuhi kebutuhannya, memberikan motivasi dalam belajar, dan keterlibatan orang tua dalam belajar siswanya. Induk peran dan tanggung jawab orang tua antara lain dapat diwujudkan dengan membimbing kelangsungan anak belajar di rumah sesuai dengan program yang telah dipelajari oleh siswa-siswa di sekolah.
Menurut Wardiana dalam Rusmiati tahun 2017, minat adalah dorongan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan atau kegiatan. Supaya berhasil dalam belajar, maka perlu adanya minat, karena minat mengacu pada kemauan yang kuat untuk terlibat pada suatu kegiatan atau aktivitas belajar. Yang selanjutnya yaitu paradigma penelitian. Dalam penelitian ini, yang menjadi variabel bebas atau independent variable, yaitu pembelajaran jarak jauh PJJ berbasis online, menjadi X1, dukungan orang tua menjadi X2, dan minat belajar menjadi X3. Serta yang menjadi variabel terikat atau dependent variable adalah efektivitas pembelajaran daring. Hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian pada penelitian ini adalah yang pertama, ada pengaruh pembelajaran jarak jauh PJJ berbasis online terhadap efektivitas pembelajaran daring pada kelas 11 IPS di SMA Muhammadiyah 2 Bandar Lampung. Yang kedua, ada pengaruh dukungan orang tua terhadap efektivitas pembelajaran daring pada kelas 11 IPS di SMA Muhammadiyah 2 Bandar Lampung. Yang ketiga, ada pengaruh minat belajar terhadap efektivitas pembelajaran daring pada kelas 11 IPS di SMA Muhammadiyah 2 Bandar Lampung. Yang keempat, ada pengaruh pembelajaran jarak jauh PJJ berbasis online, dukungan orang tua, dan minat belajar secara bersama-sama terhadap efektivitas pembelajaran daring pada kelas 11 IPS di SMA Muhammadiyah 2 Bandar Lampung. Metodologi penelitian. Jenis penelitian ini, yaitu metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif verifikatif dengan pendekatan ex post facto dan survei. Yang selanjutnya yaitu populasi. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 11 IPS SMA Muhammadiyah 2 Bandar Lampung yang berjumlah 69 siswa. Sampel. Sampel pada penelitian ini adalah sampel jenuh, di mana seluruh populasi dijadikan sampel. Yang selanjutnya, teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, kuesioner, dan juga dokumentasi. Yang selanjutnya yaitu metode pengujian dalam penelitian. Terdiri dari 3. Yang pertama, uji persyaratan instrumen, yang terdiri atas uji validitas instrumen, uji reliabilitas instrumen. Yang kedua, uji persyaratan regresi linier berganda, yang terdiri atas uji kelinearan regresi, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas. Dan yang ketiga yaitu pengujian hipotesis menggunakan uji linier sederhana, uji linier multiple. Demikianlah presentasi seminar proposal penelitian saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.